Dan siapa pemicunya ini semua? Tentu kerusakan ini dimulai dari pikiran. Pikiran siapa? Kalau saya pribadi mengatakan pikiran Presiden Jokowi. Bagaimana membuktikannya? Mari saya dapat informasi. 1 hari setelah putusan MK tahun 2019, Presiden Jokowi bertemu dengan pakar hukum. Dia tanya dengan alasan keberlanjutan, menjaga proyek-proyek segala macam, bagaimana dengan amandemen dan 3 periode. 1 hari setelah putusan MK 2019 sudah muncul itu pikiran 3 periode. Jadi ini dimulai dari pikiran, lalu diikuti oleh tindakan. Itulah yang menyebabkan kehancuran pada hari ini. Hilangnya moralitas, etika dan nilai-nilai. 1,5 tahun sebelum pemilu, Pak Jokowi memulai skenarionya. Apa? Dimulai dari mana? Pembentukan KIB. Meminta yang namanya PKB gabung dengan Gerindra. Banyak isu soal penjegalan Anies Baswedan muncul itu. Dan itu berterusan, kemudian berjalin ketika kemudian muncul yang namanya keputusan MK 90. Jadi ini masalah sudah dari hulu, Pak. Dari ujungnya sudah bermasalah. Makanya kalau ketika tadi tiba-tiba ada partai-partai dipaksa oleh KPU pusat supaya lolos verifikasi, ya itulah tindakan dalam rangka melaksanakan pikiran itu. Lalu kemudian terjadi putusan MK. Silakan berdebat bahwa itu final and binding. Tapi kita tidak bisa melaksanakan hukum dengan melanggar hukum, Pak. Salah itu. Dari mana rumusnya? Kalau kemarin yang mendaftar bukan hanya Gibran, bagaimana menghadapinya, Pak? Kalau tiba-tiba ada calon-calon lain yang muncul mendaftar gimana? Jadi jangan dilegitimasi. Kita menafikan moral, etika dan nilai-nilai di sana. Lalu apa yang terjadi? Memasuki pemilu. Kita melihat sampai bulan Desember itu yang namanya elektabilitas Prabowo Gibran itu mandek di angka 38% paling tinggi. Mulailah bansos ini menggila. Mulailah Presiden rajin turun ke lapangan. Mulailah ASN, PJ, kepala daerah mulai melakukan mobilisasi. Mulailah kepala desa dilibatkan. Mulailah instrumen-instrumen kekuasaan bekerja. Lalu pada bulan Januari itu baru 43, paling tinggi 46%. Menjelang Februari mungkin sekitar 50, tapi belum melewati 51%. Disinilah kemudian terjadi eskalasi kerusakan. Karena apa? Karena kalaupun menang dengan 51%, 52%, kalau dia tidak sesuai dengan aturan putaran pertama itu menang di 50% plus 1 daerah dan di 20% kabupaten kota, nggak lolos itu. Itu yang membuat masifnya. Sekarang kemudian pertanyaan, kenapa bisa memenangkan sebegitu masif? Kalau mengikuti teori politik, teori pemilu, kejadian-kejadian empirik di belahan dunia manapun, hal seperti ini tidak pernah terjadi, Pak. Baru di sini. Ya, belum, silakan tunjukkan di mana itu ada. Itu terjadi. Kan kemudian ditanyakan, oh toh di tempat-tempat di mana PDI Perjuangan menjadi kepala daerah tetap menang itu. Ya iya Pak. Apakah Anda ada di lapangan? Saya yakin tidak. Apakah Anda ada di pusaran yang terjadi di lapangan itu? Saya yakin tidak. Gak mungkin. Jadi saya kasih contoh aja. Caleg-caleg kita pun banyak diancam. Lu kalau gak mau diganggu, presiden ke sana. Jangan kampanyekan. Kepala daerah juga begitu. Makanya suara PDI Perjuangan ya itu turun cuma berapa? 18 kursi. Itu pun adalah mereka-mereka yang tidak tahu bahwa guyuran yang namanya money politik itu luar biasa gilanya.
Mereka tidak siap. Ya. Kalau memang Ganjar dan PD Perjuangan tidak disukai, ini hampir semua daerah dan provinsi suara kita meningkat, Pak. Bahkan di provinsi-provinsi yang kita kalah telak. Bahkan di provinsi yang kita nggak punya kursi. Di Aceh kita dapat kursi. Di Sumatera Barat kita dapat kursi. Jadi tidak inline antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Lalu apakah semua pemilih Pak Prabowo Gibran adalah hasil kecurangan? Ya tidak. Nggak mungkin. Banyak yang memilih Pak Prabowo dan Gibran karena memang suka ke sana dengan berbagai alasan. Tetapi apakah untuk mencapai 58% suara itu dan menang di seluruh provinsi kecuali 2 provinsi, tidak mungkin tidak ada kekuatan yang luar biasa, Pak. Omong kosong itu. Tetapi kemarin coba lihat, tiba-tiba PJ Gubernur Jakarta membagi bansos dengan baju warna pasangan calon tertentu. Ini kan gila. ASN berjoget-joget di satu lapangan seluruhnya dengan gimmick, jingle paslon tertentu. Gimana dong? Ada di Jawa Barat, katakanlah di Bogor. Bang, itu ada 2 versi, Bang. Bentar dulu. Ada di Bogor, Jingle tadi Anda mengatakan versi. Anda sudah terakhir. Terakhir dong, komitmen dong. Ini bahaya, anak muda pun udah gak pegang omongan. Anda pegang omongan Anda. Ya, udah gak mau ngomong lagi. Saya udah capek nungguin. Ya, ini ketua KPU-nya masuk rumah sakit. Diancam. Ada operasi politik buat mereka-mereka yang kritis itu kemudian untuk kemudian tidak mendapatkan kursi DPR. Ini yang mau kita wariskan. Gimana kita ini? Jadi, apakah pernah dalam sejarah guru-guru besar, kaum terdidik turun bersuara atas rusaknya moralitas, etika, dan nilai-nilai bangsa ini? Belum pernah, Pak. Bagaimana sikap kita di sini? Kita nggak peduli lah itu. Yang namanya, oke yang menang Pak Gibran dan Pak Prabowo, silakan. Tapi kita tidak mau masalah ini terulang lagi di masa depan. Jadi ini banyak perbaikan yang kita mau inginkan. Kalau mau menyalahkan ya nanti kita kembali lagi dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi. Ya walaupun semuanya berasal dari Pak Jokowi kan. Dan harusnya dia bertanggung jawab sebagai kepala negara.